Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Nur Awanur Rahmah, peserta magang dari MTSN 1 Blitar. Di sini saya mau mengambil mata pelajaran fikih kelas 9, yaitu bab jual beli, khiyar dan khairat. Di sini jual beli itu strukturnya ada pengertian dan dasar hukum jual beli. Yang kedua, rukun jual beli. Yang ketiga, syarat jual beli. Dan yang keempat, macam-macam jual beli. Pengertian dan dasar hukum jual beli. Secara etimologis atau bahasa, jual beli itu al-bai'u atau berarti tukar menukar. Secara mutlak atau berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Jadi jual beli itu menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan qabul menurut aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Dan dasar hukum jual beli itu merupakan akad yang diperbolehkan menurut Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Maka hukum asal jual beli itu adalah mubah atau boleh. Ini artinya setiap orang Islam bisa melakukan akad jual beli atau tidak tanpa ada efek hukum apapun. Dan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, dan pada hadis Rasulullah itu pada hadis riwayat Al-Bazzar dan ditasbihkan oleh Al-Hakim. Dan ijma berarti kesepakatan ulama. Dan dari sini jual beli itu diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang yang sesuai. Dan rukun jual beli itu ketentuan yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Jika tidak terpenuhi, maka jual beli tidak sah. Mayoritas ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada 4, yaitu yang pertama, penjual dan pembeli atau disebut dengan akidain. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan atau ma'qud alaih. Yang ketiga, alat nilai tukar pengganti barang. Yang keempat, ucapan serah terima antara penjual dan pembeli atau disebut dengan ijab qabul. Syarat jual beli itu ketentuan yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan akad jual beli. Setiap rukun jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, syarat penjual dan pembeli, yaitu kedua belah pihak tersebut harus baligh, berakal sehat, bukan pemboros dan bukan pemalas. Syarat yang kedua, barang jual beli, yaitu barangnya harus ada saat terjadi transaksi, berupa harta yang bermanfaat, barang suci milik penjual, dan barang jual dapat dikuasai pembeli. Syarat yang ketiga yaitu alat untuk tukar menukar, yaitu harga harus disepakati kedua belah pihak dan disepakati jumlahnya juga. Nilai kesepakatan diserahkan langsung pada waktu transaksi tersebut. Dan apabila jual beli tidak boleh barang yang diharamkan. Yang keempat, syaratnya yaitu ijab dan qabul. Macam-macam jual beli. Yang pertama, jual beli yang sah, yaitu jual beli yang boleh dilakukan karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, sebagaimana yang dijelaskan dalam fikih Islam. Dan yang kedua, jual beli terlarang. Jual beli ini artinya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syariat jual beli. Yang ketiga, jual beli yang sah tetapi dilarang agama. Jual beli ini hukumnya sah tetapi dilarang oleh agama karena adanya suatu sebab atau akibat yang tidak baik dari akad tersebut. Untuk selanjutnya yaitu khiyar. Khiyar ada pengertian khiyar, ada hukum khiyar, ada macam-macam khiyar, ada hikmah khiyar. Pengertian khiyar. Kata khiyar menurut bahasa artinya milih antara dua pilihan, sedangkan menurut istilah khiyar ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad atau transaksi jual beli atau membatalkannya. Khiyar hukumnya mubah bagi penjual dan pembeli dengan cara membuat kesepakatan dalam akad jual beli. Khiyar ini sangat bermanfaat bagi penjual dan pembeli.
sehingga dapat memikirkan sejauh mana kebaikan dan keburukannya agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Biasanya penyesalan terjadi dalam akibat kurang berhati-hati, tergesa-gesa, dan kurang teliti dalam melakukan transaksi jual beli. Dasar hukum khiyar. Dasar hukum khiyar ini dalam jual beli menurut Islam adalah mubah. Tetapi jika khiyar dipergunakan untuk tujuan menipu atau berdusta, maka hukumnya haram. Berkaitan dengan diperbolehkannya khiyar, Rasulullah bersabda, yang artinya engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Jika engkau suka, maka ambillah, dan jika tidak, maka kembalikanlah kepada pemiliknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Macam-macam khiyar. Yang pertama, khiyar majlis. Khiyar ini berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli. Jika penjual dan pembeli sudah berpisah, maka hak khiyar sudah tidak berlaku lagi. Dan yang kedua, khiyar syarat. Khiyar ini yaitu hak penjual atau pembeli atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli selama masih dalam masa tenggang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan yang ketiga, khiyar aibi. Pembeli mempunyai hak pilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskannya karena terdapat cacat pada barang yang dibelinya. Cacat barang tersebut dapat mengurangi manfaat barang yang dibeli. Dan yang keempat, khiyar ru'yah. Khiyar ini yaitu hak bagi pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya karena objek yang dibeli belum dilihat ketika akan berlangsung. Khiyar ru'yah ini berlaku untuk pembeli, bukan untuk penjual. Hikmah dari khiyar. Yang pertama, menghindari terjadinya penyesalan sejak dini antara kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli atau salah satunya. Yang kedua, memperkecil kemungkinan adanya penipu dalam jual beli. Yang ketiga, mendidik penjual dan pembeli agar lebih bersikap hati-hati, cermat, dan teliti dalam bertransaksi. Yang keempat, yaitu menguatkan sikap rela antara penjual dan pembeli. Yang kelima, menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak. Untuk selanjutnya yaitu khirat. Khirat ini ada pengertian khirat, dasar hukum khirat, rukun dan syarat khirat, larangan bagi orang yang menjalankan khirat, manfaat khirat, ketentuan dalam khirat, bentuk-bentuk khirat. Pengertian dari khirat. Khirat adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Nah, biasanya khirat ini dilakukan oleh pemilik modal atau baik perorangan maupun lembaga dengan pihak lain yang memiliki kemampuan untuk menjalankan suatu usaha. Besar kecil bagian tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Yang terpenting, tidak ada pihak yang dirugikan. Apabila khirat menyangkut modal yang cukup besar, sebaiknya diadakan perjanjian tertulis dan dikuatkan dengan menghadirkan saksi yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dasar hukum khirat. Khirat dalam Islam hukumnya mubah atau boleh, bahkan dianjurkan karena di dalam khirat terdapat unsur tolong-menolong dalam kebaikan. Rasulullah SAW sendiri pernah mengadakan khirat dengan Siti Khadijah sebelum menjadi istrinya sewaktu berniaga ke Syam. Rukun dan syarat khirat. Dalam konteks khirat, rukun adalah hal pokok yang wajib ada dalam akad transaksi. Jika ada salah satu saja tidak terpenuhi, maka itu tidak sah. Adapun rukun dan syarat khirat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola modal atau amil. Syarat keduanya ini adalah sudah mumayyiz, berakal sehat, sukarela atau tidak terpaksa, dan amanah. Rukun yang kedua ada modal usaha atau mal. Modal usaha bisa berupa uang, barang atau aset lainnya. Modal usaha yang harus diketahui nilainya, kualitas dan kuantitasnya oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, jenis usaha. Usaha yang dijalankan jelas dan disepakati bersama. Yang keempat, keuntungan pembagian. Keuntungan disepakati bersama saat mengadakan perjanjian. Yang kelima, ijab kabul. Ijab kabul atau serah terima di antara keduanya dan harus jelas dan dituangkan dalam surat perjanjian. Larangan bagi orang yang menjalankan khirat. 1. Melanggar perjanjian atau akad.
Yang kedua, menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri. Dan yang ketiga, menghambur-hamburkan modal usaha. Yang keempat, menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan oleh syara. Bentuk-bentuk dari qirot. Yang pertama, bentuk qirot sederhana. Qirot ini seperti yang dilakukan oleh perorangan dengan cara bagi hasil dan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum Islam datang. Qirot dalam bentuk ini dilakukan oleh umat manusia, sebagaimana Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul pernah menjalankan perniagaan menggunakan sistem qirot dengan Siti Khadijah. Rasulullah SAW sebagai pelaku usaha, sedangkan Khadijah sebagai pemilik modal. Qirot ini bentuk sederhana sampai sekarang masih dipraktikkan di perkotaan maupun di pedesaan. Dan yang kedua, bentuk qirot modern. Saat ini banyak orang yang menabung di bank syariah di mana prinsip-prinsip kerjanya berdasarkan syariat Islam dengan cara bagi hasil yang sesuai dengan perjanjian. Seorang nasabah yang menyimpan uangnya di suatu bank syariah mengadakan akad dengan pihak bank dalam bentuk qirot. Pihak bank akan menjalankan uang itu untuk dikelola, sedangkan keuntungannya itu yang didapatkan diberikan kepada kedua belah pihak dengan cara bagi hasil. Ketentuan dalam qirot. Yang pertama, agar pelaksanaan qirot dapat berjalan sukses maka diperlukan kemauan dan kemampuan kedua belah pihak. Yang kedua, pemilik modal harus mempunyai kepercayaan dan kecermatan melihat pengelola dan bidang usaha yang ia modali. Yang ketiga, pemilik dan pengelola modal harus jujur, bisa dipercaya atau amanah, dan bertanggung jawab serta profesional. Yang keempat, perjanjian antara pemilik dan pengelola modal dibuat dengan jelas untuk menghindari perselisihan sejak dini yang mungkin bisa terjadi jika perlu menghadirkan saksi yang disetujui oleh kedua belah pihak. Yang kelima, jika terjadi kehilangan atau kerusakan di luar kesengajaan pengelola modal, hendaknya ditanggung oleh pemilik modal. Akan tetapi, apabila kerusakan disebabkan kelalaian yang disengaja oleh pengelola modal, maka kerugian ditanggung oleh pengelola modal. Yang keenam, jika terjadi kerugian, hendaknya ditutup dengan keuntungan yang sudah didapatkan sebelumnya. Jika tidak ada, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Manfaat qirot. Yang pertama, membantu sesama dengan mencukupi kebutuhan. Yang kedua, menggalang dan memperkuat ekonomi umat. Selanjutnya, mewujudkan persaudaraan dan persatuan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Lalu mengurangi jumlah pengangguran, memberikan pertolongan kepada sesama manusia yang kekurangan, dan yang terakhir mewujudkan masyarakat yang tertib sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Untuk pembelajaran yang selanjutnya kita akan membahas tentang riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.